Posisi Ibtu Rudiana Aya Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif.